Di RUT RS UMI, biarkan Rizik rawat inap tanpa screening COVID. Bahaya. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Rizik saat ini dirawat di Presidential Suite RS Ibu dan Anak di daerah Bogor. RS tersebut adalah RS yang memiliki spesialisasi untuk perawatan ibu dan anak. Kemudian, rumah sakit bersalin dan rumah sakit anak. Meski RS UMI adalah RS umum sejak tahun 2016, bukan berarti RS UMI bisa merawat inap pasien tanpa screening awal, bukan? Ngeri banget, Kak Emma. Ini adalah sebuah tindakan yang membuat saya teringat dengan sekelompok orang di luar sana yang juga sama-sama mengorbankan anak dan perempuan. Saya melihat bahwa tindakan Rizik ini adalah tindakan yang egois. Meski ada ruang isolasi, tak seharusnya Rizik masuk RSIA. RS UMI sendiri kalau saya periksa di website COVID-19 kotabogor.go.id, tidak ada yang menunjukkan bahwa RS ini merupakan RS rujukan COVID-19. RS rujukan COVID-19 di Bogor ada beberapa. Kalau saya melihat dari website sini, saya melihat bahwa tidak ada RS UMI di daftar RS penanganan suspek COVID-19. Bisa dicek juga di sini, covid19.go.id, daftar rumah sakit rujukan, RS Cibinong, RSUD Ciawu, RSUD Lewilang, RS Sentra Medika, RS Eka Hospital, RSUD Cileungsi, RS Dompet Duafa, RS Permata Jonggol, RS Anissa, RS Bina Husada, RS Sentosa, RS AU Hasan Toto, RS FMC, RS Citama, RS Harapan Sejati, RS Ashifa, RSPG Cisarua. Meski Direktur Utama RS UMI mengatakan bahwa penyakit Rizik tidak mengarah ke COVID, rasanya tidak menutup kemungkinan bahwa Rizik bisa dianggap suspek. Apalagi ada penolakan swab test dari pihak keluarga. Sebenarnya, kalau mau dirawat, seharusnya Rizik tidak pas kalau dirawat di RS UMI yang merupakan RS spesialis ibu dan anak. Peluang terkena COVID Rizik ini sangat besar. Sudah ada puluhan orang yang hadir di acara Rizik, baik di Tangerang, Petamburan, dan Bogor positif. Bahkan ada seorang pemimpin daerah yang juga positif. Ada yang bergejala, artinya Rizik memiliki potensi suspek dan dalam pemantauan. Karena ia memiliki kontak erat, sayangnya RS UMI malah terkesan memberikan ruang kepada Rizik untuk tetap dirawat di sana. Saya khawatir jika dia benar-benar positif, korban pertama yang tertular adalah tenaga kesehatan yang juga tentu akan melakukan kontak erat dengan pasien-pasien lain yang mayoritas ibu dan anak. Jadi potensi penularan sangatlah besar. Kenapa Rizik tidak menolak swab dari pemerintah? Kenapa dia mengklaim bahwa dia sudah diswab oleh pihak swasta? Saya khawatir tidak tersentuh sama sekali oleh berbagai macam aturan-aturan dan regulasi yang formal. Entah mengapa, aneh sekali. Yang pasti kita harus mendukung Bima Arya sebagai wali kota Bogor untuk memaksa Rizik agar diswab. Dan dalam waktu dekat dia harus keluar dari RS UMI tersebut. Kenapa? Karena sekali lagi RS tersebut tidak tercatat sebagai RS rujukan. Apalagi itu RS ibu dan anak. RSIA diperuntukkan untuk ibu dan anak. Ibu-ibu hamil datang ke sana untuk kontrol rutin dokter. Ibu-ibu juga melakukan persalinan di sana, baik secara alami maupun sesar jika ada. Kenapa saya mewanti-wanti agar Rizik pindah? Karena sekali lagi, saya memiliki empati dan mengkhawatirkan nasib ibu-ibu dan anak-anak di sana. Rizik ini mungkin negatif, tapi dia pernah berkerumun. Virus bisa saja ada di tubuhnya. Bisa saja dia orang tanpa gejala. Apa yang dikatakan oleh Direktur Utama RS UMI juga harus diperdebatkan. Dia mengatakan bahwa Rizik tidak akan indikasi ke COVID. Bukankah screening awal tes swab diwajibkan? Semua orang kalau masuk rumah sakit harus di-swab. Di berbagai rumah sakit, apalagi rumah sakit non-rujukan, mereka tidak sembarangan menerima pasien lagi. Coba Kemenkes cek, apakah ada dugaan pelanggaran protokol? Karena kalau positif, korban pertama adalah ibu dan anak. Langsung ke rumah sakit atas permintaan pasien sendiri dan tanpa perjanjian. Pasien yang masuk ke rumah sakit melalui mekanisme ini harus melalui proses screening.
Bila hasil screening dicurigai COVID-19, pasien diarahkan menuju trias IGD atau rawat jalan khusus COVID. Sebaliknya, bila dari screening tidak dicurigai COVID, pasien diarahkan menuju trias IGD atau rawat jalan non-COVID sesuai dengan kebutuhan pasien. Trias IGD adalah proses penentuan atau seleksi pasien yang diprioritaskan untuk mendapat penanganan terlebih dahulu di ruang IGD rumah sakit. Untuk masuk rawat inap butuh berbagai tes resmi yang dikerjakan. Karena saya mendengar cerita dari seorang teman yang mengalami campak. Dia mengalami demam tinggi, bercak di kulit. Dokter menyarankan untuk rawat inap. Namun, administrasi rawat inap baru bisa dikerjakan di RS non-rujukan jika ada hasil swab test. Beruntungnya teman saya negatif, sehingga baru bisa mendapatkan kamar. Jika bicara tentang tidak ada gejala yang mengarah ke COVID, apakah valid? Apakah RS UMI ada memotong birokrasi yang harus dikerjakan sebagai protokol kesehatan RS? Demi Rizik, semoga polisi bisa membongkar hal ini. Karena sekali lagi, probabilitas anak dan ibu terkena COVID harus nol sama sekali. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar